perang antara Iran dan Israel. Ini adalah suatu adu domba antara Sunni dan Syiah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini adalah perang turun-temurun. Setelah Nabi Muhammad wafat, di situ timbulnya fitnah adu domba. Ya, ada orang-orang yang masuk ke barisan Islam. Mereka karena dendam, sakit hati. Ya, tidak semua dari mereka beragama Islam. Ada juga dari Yahudi dan ada juga dari Nasrani. Ya, bahkan ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Coba kalian buka Al-Baqarah ayat 120. Ya, di situ Allah menjelaskan bahwa yang membuat Islam terpecah belah, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani tidak mau Islam bersatu. Di dalam tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan Yahudi dan Nasrani akan melakukan berbagai cara supaya Islam masuk ke agama mereka, atau di dalam kurung Muhammad. Ya, artinya orang-orang Islam akan masuk ke agama Kristen atau Yahudi. Nah, itu dari tafsiran Ibnu Katsir. Bahkan di dalam terjemahan Al-Quran juga seperti itu. Ya, Nasrani dan Yahudi akan melakukan segala cara supaya Islam masuk ke agama mereka. Dan ini sekarang sudah terbukti. Misionaris dari Nasrani itu sangat banyak. Misionaris itu ada beberapa tingkatan. Bahkan yang paling parah, mereka masuk ke agama Islam seakan-akan mereka itu Islam, padahal bukan. Itu tugas mereka. Nah, coba kalian buka pembahasan-pembahasan ini di channel YouTube Don Ditan, maka di situ dia akan membongkar misionaris, ya, misionaris dari Kristen. Tapi di sini saya tidak mengatakan semua Kristen, sebagian saja. Dan bahkan ada grup-grup yang mereka buat seakan-akan itu grup isinya orang Islam semua. Ya, dari nama grupnya saja itu sudah ada ujaran kebencian. Ya, setelah saya menyelidiki lebih dalam mengenai grup-grup ini, saya menemukan di dalam isinya itu saling fitnah. Ya, ada fitnah dari sekelompok orang, dan bahkan mereka itu tidak mengetahui Sunni itu apa, Syiah itu apa. Mereka tidak mengetahui, dan di situ saling fitnah, ya, saling melempar batu ibaratnya, ya. Dan juga ada juga manhaj yang lain seperti Salafi, Muhammadiyah, Aswaja, Sufi, Jamaah Tabligh. Sangat banyak. Mereka ini diadu domba. Ketika Islam tidak mampu diruntuhkan, maka mereka masuk dengan pemikiran-pemikiran, ya, merusak si manhaj yang satu dengan yang satu. Mereka membenturkan antara Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, seperti itu. Memang kita tahu di dalam Syiah itu ada yang sesat, Sunni juga seperti itu, ada yang sesat. Ya, di dalam Syiah yang paling ekstrim itu namanya Syiah Gulat. Kenapa saya mengatakan itu sesat? Karena mereka itu sampai ada yang membuat patung Husain, ya, dan bahkan ada yang menyebutkan Ali mendapatkan wahyu dari Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya, ini Syiah yang ekstrim. Ya, dan juga Sunni itu ada juga yang sesat, bukan ada tapi banyak. Ya, mereka yang mengagungkan kuburan, ya, mereka pergi ke kuburan lalu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Saya pernah dapatkan satu fakta di dalam keluarga saya, bahwa ketika kita pergi ke kuburan, ya, selesai berdoa, saya pernah disuruh, hei kamu,
minta rezeki dan minta yang lain-lain kepada kakek. Padahal orang itu sudah meninggal, masa kita meminta rezeki kepada dia? Ini kan sudah musyrik, sudah syirik. Ya, tempat meminta, tempat pertolongan, tempat memohon apapun itu, tempat berdoa hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah meninggal, bukan kepada orang-orang yang lain, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada jin, tapi kepada Allah. Ya, kalian pergi ke masjid lalu sholat dan minta pertolongan, memohon, ya, karena hanya Dia Tuhan satu-satunya. Ya, bukan kalian pergi ke kuburan, pergi ke tempat-tempat keramat, pergi ke batu besar, pohon besar, meminta kepada mereka, meminta kepada jin. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Oke, ini buat kaum Sunni. Di sini saya tidak membela Sunni ataupun Syiah, namun saya hanya meluruskan perkataan-perkataan orang, ya, orang-orang yang termakan fitnah, termakan isu, yang diadu domba. Kalian harus berpikir kritis supaya tidak gampang dibodohi. Perang Israel dan Iran tidak akan berhenti, ya, terutama perang Palestina dan Israel itu juga tidak berhenti sampai terjadi perang besar. Karena ada satu prediksi dari sebagian orangnya, mereka mengatakan bahwa akan terjadi perang besar. Kalian pegang kata-kata saya, simpan video ini, ya. 2040 akan terjadi perang besar, ya. 2040. Indonesia mengatakan 2030 itu Indonesia emas. Salah. Itu persiapan perang. Ya, persiapan perang 2040. Oke, perang dahsyat. Saya tidak menakuti kalian, ya, tidak menakut-nakuti kalian. Namun, ini prediksi. Siapkan diri kita, siapkan bekal kita, amal ibadah kita, ya, ibadah-ibadah kita, perbanyak berbuat baik, dan juga belajar hal-hal yang lebih bermanfaat, ya, bukan hanya duduk mengeluh tanpa hadirkan solusi. Oke, jadi saya tegaskan lagi, ya, Syiah itu beragama Islam, ya, yang sesat adalah para oknum, ya, para kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Sama dengan Sunni juga Islam, namun yang bikin sesat adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam. Saya tadi sudah menyebutkan kesesatan mereka, ya, di mana kesesatan mereka. Mungkin kalian bisa paham dengan maksud saya, oke? Dan saya ulangi lagi, saya tidak membela Syiah atau saya tidak membela Sunni, ya. Saya hanya meluruskan perkataan-perkataan orang-orang yang termakan adu domba dan fitnah. Oke, yang selanjutnya adalah saya membahas grup-grup yang tadi, ya. Grup itu isinya ujaran kebencian dan ujaran-ujaran kebencian kepada manhaj yang lain, kepercayaan yang lain, aliran-aliran Islam yang lain, maksudnya pemikiran-pemikiran Islam yang lain yang beda tafsiran. Oke. Saya menyelidiki dan saya mencoba untuk berkomunikasi mereka lewat chat. Saya chat dan situ saya membaca, ya, saya memanipulasikan mereka hingga mereka membongkar jati diri mereka. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa mereka ateis. Saya tidak puas, lalu saya pakai akun yang lain. Di situ dia mengatakan bahwa dia seorang Nasrani. Maksudnya apa tujuan Anda masuk di dalam grup tersebut? Dan juga yang buat grup itu adalah seorang Nasrani, bukan orang yang beragama Islam. Karena saya menyelidiki di dalam orang-orang itu, admin-admin grupnya, mereka bukan beragama Islam. Hanya saja mereka, profil mereka, ya, ada lafal-lafal Allah, ada kalimat Islam dan lain sebagainya. Padahal mereka bukan beragama Islam.
ya. Nanti kalian yang menyelidiki sendiri, ya. Kalian cari tahu, kalian kritisi lebih dalam, supaya kalian tahu jawabannya sendiri. Oke? Disclaimer ya. Di sini saya tidak mengatakan semua Kristen seperti itu. Namun sebagian dari mereka. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Silakan kritik saya dan berikan saran. Sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.